Halo, Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk energi sisa akhir tahun kamu. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini Ace of Cup ya, ini untuk keuangan kamu dulu ya, sampai energi ini sampai akhir tahun ya, jadi bisa mulai Oktober ini, Oktober, November, Desember ya. Kemudian di sini ada the Death, Ace of Cups, King of Wands, dan juga Death ya. Dan di bottomnya kamu di sini ada Three of Pentacles. Oke, aku rasa di karir ini ada beberapa yang bentar. Mulai bekerja, karena sebelumnya mungkin sempat kamu kehilangan pekerjaan dengan adanya Death ini, dan kamu mulai bangkit ya, membangun. Bisa kamu membangun bisnis usaha sendiri, bisa, karena di sini juga ada Three of Pentacles. Ini bisa kayak kamu bekerja sendiri ya, dengan skill atau kemampuan yang kamu miliki. Apalagi di sini juga ada King of Wands, yang dimana King of Wands ini seseorang yang mandiri ya, seseorang yang bisa dibilang juga sosok leadership ya, jadi kayak pemimpin gitu ya, yang maksudnya pemimpin ini tidak harus memimpin orang ya, tapi kayak ya bekerja sendiri, kemudian punya karyawan, nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, dan juga ada Ace of Cup, yang dimana ini tuh kayak membuat kamu itu kayak ngerasa tuh terpenuhi gitu loh ya, karena kamu nggak terlalu berada di titik bahwa kamu tuh nggak mampu gitu, nggak, karena di sini setelah Death ini kayak kamu tuh coba untuk bangkit gitu ya, coba untuk tetap semangat gitu. Bahkan di sini kamu mencoba hal-hal baru gitu, kayak terbuka lah gitu loh dengan apa yang terjadi gitu loh, terbuka. Kalaupun misalkan kamu kehilangan pekerjaan ya, sempat pekerjaan kamu berakhir, kayak contoh nih, kamu itu pernah bekerja di satu perusahaan misalkan, atau tempat kamu bekerja sebelumnya, nah itu tuh kayak harus selesai di situ, entah kontraknya habis, kemudian kamu nggak disambung lagi, nah misalnya kayak gitu. Jadi kan kayak kamu tuh kehilangan pekerjaan seperti itu, tapi di sini kamu kayak mampu lah, tidak terlalu jatuh galau yang kayak gimana gitu, enggak. Kalau aku lihat di situ, karena kamu ini orangnya juga tipe-tipe orang yang sangat tangguh ya, tipe-tipe orang yang tidak gampang menyerah, tidak mudah menyerah dengan keadaan atau kondisi apapun gitu. Oke, dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin kamu akan naik profesi di sini, atau naik jabatan istilahnya kayak gitu ya. Nggak semua ya, beberapa aja. Kemudian ada juga yang mungkin kamu dapat pekerjaan baru ya. Pekerjaan baru ini terlepas kamu yang mencari pekerjaan, ataupun kamu yang mungkin ingin pindah kerja gitu ya, ingin pindah kerja, kemudian kamu sudah naruh lamaran kayak gitu. Nah mungkin kamu akan ada panggilan kerja atau interview kerja, nah istilahnya tuh seperti itu. Oke. Dan juga ada juga beberapa orang, nggak semua, dengan adanya Death ini kamu diminta membuat perubahan ya di karir kamu gitu ya. Jangan seperti itu gitu ya, maksudnya seperti itu tuh ya, kamu harus lihat, harus nilai gitu ya, gimana sih agar bisnis usaha kamu itu bisa berkembang. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Makanya kamu diminta untuk berubah di sini, atau merubah cara kamu, ataupun hal-hal yang tidak lagi bermanfaat gitu ya, untuk usaha atau bisnis kamu itu kayak dirubah gitu loh ya, diganti dengan sesuatu cara baru gitu ya. Apapun itu, yang jelas di sini tujuannya itu untuk biar kerjaan kamu itu meningkat gitu loh ya, atau berkembang istilahnya tuh gitu. Oke, biar nggak gitu-gitu aja gitu loh ya. Jadi kamu harus membuat perubahan biar karir kamu meningkat, istilahnya tuh kayak gitu.
ya, atau kalau yang usaha bisnis sendiri ya biar usaha kamu tuh meningkat gitu atau berkembang gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi dari segi keuangan. Kalau yang nanti ya ada yang kehilangan pekerjaan di sini, kamu nggak perlu khawatir ya. Kalau kamu memang harus berakhir di tempat kerja kamu itu, kamu harus percaya bahwa ada yang lebih baik gitu ya. Atau kayak mungkin rezeki kamu tuh udah nggak ada di situ gitu. Jadi kamu tuh nggak usah terlalu melankolis lah istilahnya, nggak usah terlalu sedih-sedih ya, nggak usah terlalu melo-melo gitu ya. Karena death ini juga menandakan bahwa ada sesuatu yang berakhir tapi ada sesuatu yang baru gitu loh. Ada yang berakhir, ada awal baru. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kamu harus tetap berpikiran positif, terbuka gitu ya. Karena kan yang namanya siklus itu kan terus berputar ya. Gitu, yang namanya siklus itu kan berputar. Jadi kamu tuh nggak mungkin akan berada di titik bawah terus gitu ya, ataupun berada di atas terus gitu. Pasti ada perubahan gitu loh. Ketika kamu menyikapi dengan baik, nah hal itu tuh kamu gak akan terasa terlalu jatuh ketika kamu jatuh benar gitu. Oke. Harus dilihat segala sesuatu tuh pasti ada positif negatifnya gitu, gak akan selalu negatif doang ataupun positif doang gitu. Bahkan ketika kamu berada di puncak-puncaknya, tertinggi-tertingginya, itu pun juga bukan bisa dibilang kalau baik ya baik gitu, tapi ada juga sisi gak baiknya gitu loh. Ya pasti ada positif dan negatifnya gitu. Nggak baiknya gimana? Ya nggak baiknya tuh kadang-kadang sebagai manusia ya, kadang-kadang ada yang sombong gitu ya, dan itu akan mengundang hal-hal yang tidak baik. Contoh orang-orang yang iri, orang-orang yang ingin menjatuhkan, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, dan ketiga di bawah pun juga sama, bukan sesuatu yang buruk gitu, karena kadang-kadang dari jatuh itu kayak minta dilihat gitu ya, yang dimana bahwa ketika di dalam titik terendah itu bisa nggak mensyukuri gitu, apakah harus senang doang disyukuri gitu, ketika susah nggak disyukuri, nggak dilihat gitu. Padahal di saat susah itu justru ada pelajaran-pelajaran yang lebih deep gitu. Contohnya ya, berusaha menerima, berusaha sabar ya, lebih istilahnya apa ya, lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Maksudnya lebih dekat nih ya, kadang-kadang kalau orang lagi jatuh kan jatuhnya kan stres ya. Nah, orang kalau lagi stres kan kebanyakan orang kan gak bersyukur gitu. Nah, orang gak bersyukur itu kan kebanyakan juga jauh ya, jauh dari dirinya, jauh dari Tuhan. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Ya, makanya dari situ tuh untuk diajarkan untuk sadar, untuk bersyukur bahwa yang namanya apa yang kita miliki itu setiap saat itu bisa hilang, karena itu sebenarnya bukan milik kita ya. Bisa diibaratkan kalau di segi agama ya, yang pernah kita dengar itu kan titipan ya. Nah, istilahnya tuh kayak gitu, segala sesuatu itu bukan milik kita tapi milik Tuhan. Setiap saat dia bisa mengambil kapanpun gitu. Makanya pelajarannya apa? Pelajarannya ya, kita ini diminta untuk tidak melekat gitu ya, untuk lebih menerima, sabar, surrender gitu ya, berserah. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini jangan terlalu khawatir ya, selalu berpikiran positif saja gitu. Oke, jangan selalu tenggelam ya dalam kegelisahan atau kesedihan yang dalam. Oke. Jika memang ini akan terjadi sama kamu, karena death ini bisa memang kehilangan pekerjaan atau mungkin sesuatu yang sudah kamu usahakan bertahun-tahun itu akhirnya harus kamu akhiri gitu, dan kamu harus mulai lagi dari nol, mulai lagi dari bawah gitu, kayak membangun usaha bisnis lagi gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Kemudian kita lihat di sini untuk keuangan, ada Eight of Pentacles. Wow. Four of Swords, keuangan di sini ada the Temperance. Oke. Dari masalah keuangan, aku rasa ya ada yang memang ini kayak nggak semua ya, beberapa aja, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Mungkin ada yang memang death ini akan terjadi sama kamu ya. Kayak kamu tuh mungkin pekerjaannya tuh apa istilahnya, ada yang pekerjaannya tuh
nggak apa ya, kehilangan pekerjaan gitu loh, karena di sini ada Four of Swords dan The Temperance, yang dimana kamu itu harus lebih banyak istirahat gitu loh, jangan stres-stres, kemudian seimbangkan diri kamu, sabar, tenang gitu ya. Jangan terlalu stres mikirin gitu, karena dengan adanya Eight of Pentacles nih kayak kamu tuh mencoba ya untuk mencari cara gitu ya, gimana ya agar bisa keluar dari problem ini, dari masalah ini gitu, karena ketika nggak ada pekerjaannya atau pekerjaan berakhir untuk beberapa aja, nggak semua, itu kan kamu tuh kayak stres banget gitu loh, butuh uang, nanti uang untuk begini uang nggak ada gitu, terus lagi nanti nggak cepet dapat kerja gimana dan gimana. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, ada kayak pikiran-pikiran yang bikin kamu tuh stagnan di sini. Nah gitu, tapi kamu di sini kayak berusaha, mikirnya tuh keras banget gitu loh kamu ya, makanya kayak kamu harus lebih banyak tenang, lebih banyak sabar gitu ya, tenangkan hati dan pikiran kamu agar kamu itu benar-benar bisa mengambil keputusan yang pas atau yang tepat nantinya gitu loh ya. Jangan terlalu keras berpikir gitu, oke, di dalam masalah keuangan ini. Kemudian aku juga ngerasa nggak semua, untuk beberapa aja, karena dengan adanya Eight of Pentacles nih ada yang keuangan kamu itu stuck ya. Keuangan kamu stuck ya, maksudnya tetap kondisinya tuh kayak tetap sama gitu loh. Contoh nih, kalau saat ini kamu mungkin mengalami kesulitan keuangan, atau mungkin pemasukan kamu dengan keuangan kamu itu pemasukan kamu itu kayak gitu-gitu aja gitu loh. Nah mungkin ada yang bertanya bahwa nanti gimana ya keuangan sampai akhir tahun, apakah ada perubahan ya, apakah akan ada uang datang yang lebih banyak lagi dan sebagainya. Ini kayaknya belum, kamu kayak masih tetap sama gitu loh, kondisi kamu masih akan tetap sama seperti itu, jadi kayak tersetak gitu loh ya. Bahkan di sini aku ngerasa apapun yang akan kamu kerjakan itu kayaknya memang tidak akan menghasilkan sesuatu ya, kayak hasilnya tuh tetap sama gitu loh. Mudah-mudahan paham ya. Nah seperti itu. Nah di sini kamu juga ada yang kayaknya tuh diminta ya, karena dengan adanya Eight of Pentacles nih jangan terlalu banyak mengeluarkan uang ya gitu loh. Jadi kamu harus perhatikan apakah itu kebutuhan ataukah itu keinginan kamu gitu loh ya, seperti itu. Dan yang lebih penting aja gitu, kalau ingin memakai uang itu yang penting aja, kalau ingin membelanjakan uang itu yang penting aja apa gitu, seperti itu. Karena kondisi kamu masih belum apa ya, bisa dibilang kayak ya belum membaik lah gitu ya, masih sama gitu loh, tidak ada perkembangan lah istilahnya, seperti itu. Oke, jadi kamu harus masih kalau aku lihat ya sampai akhir tahun itu kamu kayak masih harus bersabar gitu loh ya, harus bersabar dalam segi keuangan kamu belum ada perubahan, masih tetap sama gitu, kecuali kamu yang sudah ada problem cukup lama. Kalau kamu yang udah ada problem cukup lama, mungkin di akhir tahun di sini ada penyelesaiannya, atau kayak kamu tuh mulai stabil kembali gitu di Desember ya, mungkin di Desember lah gitu, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk asmara ya. Fokus saja ya di sini dengan apa yang kamu kerjakan dan serahkan ya hasilnya sama Tuhan gitu. Nggak usah terlalu ngejar istilahnya ya, nggak usah terburu-buru gitu, karena semua juga ada timingnya gitu ya. Dan di sini juga ada Four of Swords yang dimana kamu juga kayaknya diminta untuk lebih ini ya, jaga kesehatan kamu gitu ya, jangan terlalu stres mikirin masalah uang gitu. Kalau ada ya disyukurin, kalau nggak ada ya yang penting kamu sudah berusaha gitu loh. Karena di sini dengan adanya Four of Swords ini, kalau kamu terlalu keras ya, kamu terlalu keras dalam bekerja atau terlalu keras dalam berpikir, nanti kamu bisa jatuhnya tuh sakit di sini gitu. Oke. Jadi harus tenang, harus sabar gitu. Oke. Karena kalau terlalu stres di sini kesehatan kamu bisa terganggu gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk asmara ya, untuk yang single maupun berpasangan. Oke. Untuk yang single di sini ada past life relationship, ada make the effort and the flirting.
Oke, aku rasa di sini ada energi seseorang yang akan mendekat ke kamu ya. Maksudnya mendekat ini ya mungkin kamu sudah bisa saja kamu sudah bertemu di sini dengan orang ini ya. Saat kamu melihat readingan ini, kalau belum ya mungkin nanti gitu ya, nanti kamu akan ketemu sama orang ini gitu. Karena aku ngeliat dengan adanya flirt dan make the effort itu kayak udah deket kok ya. Kamu mungkin udah saling ketemu gitu ya sama dia, karena flirt ini menandakan kayak kalian tuh pernah ngobrol gitu ya. Kamu tuh pernah kayak merayu atau kayak saling menggoda gitu loh satu sama lain gitu. Karena di sini untuk percintaan ini kan masih tahap awal ya. Kalau tahap awal itu kan biasanya kan kayak godain kayak gitu loh ya, kayak orang yang pertama kali naksir sama seseorang tuh kayak gimana sih effortnya. Nah seperti itu, karena di sini ada make the effort juga gitu, kayak lagi kalian tuh kayak lagi sama-sama berusaha gitu loh untuk saling mendekat, untuk saling berinteraksi gitu ya. Tapi di sini ada kayak semacam menggoda ya. Tapi kalau aku lihat nih bukan orang yang kayak lagi sedang jatuh cinta atau lagi cinta gitu, enggak ya. Tapi kayak lagi tahap awal gitu loh, kayak naksir. Nah bisa dibilang kayak gitu ya, kayak lagi naksir gitu loh. Karena make the effort ini kayak kalian nih baru saling berusaha gitu loh untuk saling dapetin mungkin. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, seperti itu. Nah ini ada energi baru, cinta baru ya yang hadir, tapi kamu dengan dia sepertinya punya koneksi past life ya. Jadi kamu tuh mungkin sudah pernah ketemu sama orang ini sebelumnya gitu ya. Entah ini memang past life-nya kamu ya, yang dimana kalau kamu itu percaya reinkarnasi ya, dia ini pernah bersama atau ketemu sama kamu ya, bertemu dan bersama lah ya di kehidupan yang dulu, dan kalian tuh kayak dipertemukan lagi di kehidupan saat ini, dan mungkin kalian akan bersama lagi di sini gitu. Karena aku lihat kalian ini dua-duanya punya yang namanya ketertarikan gitu ya. Karena ada koneksi past life juga, kayaknya ketertarikannya juga sangat kuat gitu ya. Jadi bukan orang yang bisa ditolak gitu aja, enggak gitu. Tapi kalau kamu memilih untuk tidak bersama dia juga bisa gitu loh, apapun itu. Cuman kamu dengan dia punya koneksi past life, biasanya ada pelajaran gitu. Terlepas kamu jadian sama dia atau tidak ya, menikah sama dia atau tidak, itu nanti ada perjalanan pelajarannya sendiri. Karena di sini juga ada make the effort. Hubungan kamu dengan seseorang ini sepertinya juga akan sangat menantang gitu ya, harus banyak perjuangan kayak gitu. Seperti itu. Mungkin juga ada perbedaan di sini seperti itu. Namun ada juga yang mungkin tidak harus seseorang dari masa lalu kamu yang di kehidupan dulu ya, tapi bisa juga kamu udah pernah bertemu di kehidupan saat ini, orang dari masa lalu gitu, dan kamu ketemu lagi dengan dia gitu ya, orang lama gitu loh, orang yang dulu pernah mungkin kenal kamu atau bersama kamu gitu, kamu ketemu lagi, bisa juga seperti itu gitu kalau dia energi orang lama ya. Tapi kalau aku lihat di sini dia ini memang orang baru gitu, tapi dia orang dari past life-nya kamu ya. Tapi ini sesuaikan aja. Kemudian untuk yang berpasangan, lakukan sesuatu ya yang berpasangan di sini, karena aku ngerasa mungkin ada sedikit problem dengan hubungan kamu yang di sini tuh membutuhkan effort ya, yang dimana flirt ini kayak ada yang pengen dirayu, pengen digoda gitu ya, untuk baik-baikan lagi gitu. Bisa kamu, bisa pasangan kamu sesuaikan aja gitu ya, ada keinginan gitu ya. Jadi kalian ini harus ada perjuangan lah ya, harus ada action gitu loh ya. Jangan diam-diam, jangan gengsi gitu ya. Kalau memang ada problem, memang ada masalah gitu, nggak harus seperti itu gitu. Turunkan ego gitu ya. Coba kamu buka komunikasi dulu sama pasangan kamu gitu ya. Aku nggak tahu, bisa kamu, bisa pasangan kamu di sini yang kayaknya pengen dirayu gitu loh sama kamu, pengen digoda, pengen dibaik-baikan kayak gitu ya, seperti itu ya. Egonya tinggi, gengsinya tinggi, ingin mulai dulu tuh kayak enggak deh kayak gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Coba lakukan usaha di sini ya, lakukan usaha, berusaha gitu. Kalian ini punya ego yang tinggi ya, dua-duanya, nggak satu aja. Karena juga seperti yang mengatakan tadi, kamu dengan dia punya koneksi past life gitu. Jadi harus
ada pelajaran di situ. Ya pelajarannya apa ya? Ini tentang ego, tentang nurunin ego gitu loh, tentang menaklukkan ego kalian gitu. Oke. Jadi ini saja. Ada lagi di sini pesan cinta untuk kamu. Ambil yang resonate aja ya. Di sini mungkin pesan ini akan berlaku untuk kamu saat ini ya, di situasi kamu saat ini yang ini. Tapi bisa juga nanti, sesuaikan aja ya. Pokoknya di saat kamu membutuhkan ya, barangkali ini adalah pesan untuk kamu gitu. Ingatlah bahwa cinta sejati tidak pernah padam. Biarkan cinta itu memancar dan menerangi hidupmu. Tuh kan. Cinta sejati itu tidak pernah padam ya. Biarkan cinta itu terpancar dan menerangi hidupmu. Tuh, aku rasa memang ada beberapa orang ini akan terkoneksi dari orang masa lalu ya, nggak semua. Orang masa lalu ini kayak orang yang pernah berpisah dengan kamu lalu kembali gitu. Karena kamu dengan dia ini mungkin kayak ada perjalanan cinta sejati gitu loh. Tapi perjalanan kamu ini memang harus seperti ini gitu. Makanya ketika kamu dengan dia berpisah juga kayak sulit untuk melupakan gitu. Ya, dan kita lihat lagi. Makanya hubungannya juga menantang di sini ya. Gak semua. Kemudian di sini temukan cinta dalam gerimis senja. Gerimis yang menenangkan, begitu juga cintamu. Oke, kalau aku ngelihat ini maksudnya ya, ada yang seperti yang bilang tadi ya, mungkin kamu yang berpasangan mungkin sempat berpisah atau sempat berjeda, sempat diem-dieman cukup lama, gak sebentar maybe. Nah, ini kalian saling merasakan keinginan kayak menolak pasangan tapi kayak nggak bisa ya. Perasaan kamu itu menolak karena kamu marah, karena egomu ya, tapi perasaan kamu ini masih ada. Coba gimana coba, jadi hati dan pikiran tuh kayak nggak selaras gitu loh ya, karena ada ego. Begitu juga dia, karena ini adalah mungkin perjalanan cinta sejati ya, apalagi ada past life relationship ya. Dan di sini yang namanya gerimis senja ini kalau aku lihat kayak lebih ke mungkin sempat menangis-nangis gitu ya, untuk beberapa orang, gak semua, bersedih-sedih gitu. Dan ada keinginan kayak aku tuh sebenarnya pengen dirayu sama pasangan, pengen dibaik-baikan ya. Masa sih, contoh nih kalau perempuan ya, masa sih dianya yang marah, akunya ngambek, aku pikir dia bakal baik-baikin aku, nenangin aku, bujuk-bujuk aku, ternyata nggak seperti itu gitu. Egonya tinggi, make the effort, dia nggak berjuang gitu loh, seperti itu. Sedangkan kamu tuh kayak pengen sekali dia ini perjuangin kamu gitu. Kamu juga kayak nggak mau gitu loh untuk effort dulu, toh dia laki-laki harusnya begini gitu. Masih kayak ada harusnya begini. Nah, istilahnya tuh kayak gitu loh. Nah, ini justru bikin kamu tuh kayak ngerasa sakit hati, kecewa kayak gitu. Nah, dan ini juga menandakan bahwa yang kamu tuh ada keinginan untuk bersama dia, jalan bersama gitu ya. Mungkin ada hal-hal di sini yang menurut kamu tuh kamu nggak sejalan sama dia gitu, dalam hal apapun gitu ya. Mungkin dalam hal apa yang jadi pikiran kamu mungkin, atau mungkin yang jadi tujuan kamu mungkin, kok ternyata dia begitu ya, berbeda, sedangkan aku tuh pengennya begini, dia kok ternyata orangnya seperti itu gitu. Kayak seolah-olah tuh ada rasa kecewa di situ gitu, tapi hati kamu nggak bisa ini gitu loh. Perasaan kamu yang terdalam itu nggak bisa denial sebenarnya. Yang menjadi penolakan itu adalah pikiran kamu sebenarnya gitu. Karena dari pikiran-pikiran yang negatif jadinya kamu sakit hati di sini gitu. Makanya kamu nggak bisa mendengarkan hati terdalam kamu gitu. Makanya di sini ada biarkan cinta itu memancar, menerangi hidupmu gitu. Ya, cinta dari dalam hati kamu biarkan memancar. Seperti itu. Dan untuk yang single, seperti yang aku bilang tadi, sepertinya memang kalian akan
ada tuh jalan berdua bersama kayak gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.